I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan inventory card kasus UD Buana soal UKK tahun 2023. Di sini menggunakan metode FIFO atau first in first out. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, dari soal sudah ada persediaan awal, yaitu di sini persediaan barang kita ada dua, HP Pavilion dan Dell Inspiron, masing-masing harga per unit 16 juta dan 12.500.000 dengan kuantitas 20 unit dan 16 unit. Maka dari sini kita buat saldo awalnya dahulu, yaitu untuk Pavilion dan Dell Inspiron. Untuk Pavilion ada 20 kuantitasnya, maka kita catat di kolom balance dengan harga per unit 16 juta rupiah, sehingga totalnya 320 juta rupiah. Begitu juga dengan Dell Inspiron, di sini kita mempunyai saldo awal 16 unit dengan harga per unit 12.500.000 rupiah. Sehingga totalnya 200 juta rupiah. Maka kita buat di kolom balance. Kita masuk transaksi pertama tanggal 16 Desember. Ada penjualan kepada Digital Alex, yaitu HP Pavilion dan Dell Inspiron masing-masing kuantitasnya 9 unit dengan 7 unit. Maka kita catat di dalam inventory card, yaitu di kolom keluar penjualan 9 unit. Di sini apabila kita menjual barang, maka pada saat kita mencatat di inventory card, harga per unit kita ambil dari kartu persediaan. Jadi dari kartu persediaan, di sini harga per unitnya sebesar 16 juta rupiah. Jadi kita ambil dari kartu persediaan. Untuk balance-nya 20 unit, kita jual 9 sehingga saldo kita berkurang menjadi sisa 11 dengan harga per unit yang tetap 16 juta rupiah. Setelah Pavilion, kita masuk ke dalam Dell Inspiron sama tanggal 6 Desember. Ada penjualan yaitu unitnya 7 unit dengan harga per unit 12.500.000 rupiah. Lalu untuk balance 16 dijual 7 sehingga saldo kita menjadi berkurang sisa 9 dengan harga per unit 12.500.000 rupiah, sehingga totalnya 112.500.000 rupiah. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 7 Desember ada nota kredit atau retur penjualan. Sebelumnya kita sudah menjual, ternyata dikembalikan oleh Digital Alex, yaitu 2 unit dengan 1 unit masing-masing Pavilion dan Dell Inspiron. Maka kita catat di kolom out tapi dengan posisi min atau dikurang, sehingga ini maksudnya kembali lagi. Awalnya kita mempunyai balance-nya 11 ditambah dengan 2 karena kembali lagi, sehingga saldo kita menjadi bertambah jadi ada 13. Begitu juga kita masuk ke dalam Dell Inspiron, ada returnya 1, maka kita buat di kolom out tetapi dengan posisi min atau maksudnya di sini keluar tapi kembali lagi karena ada retur penjualan. Sehingga yang awalnya balance kita 9 ditambah dengan 1 jadi ada 10. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 10 Desember ada PT Margonda, di sini berarti ada faktur pembelian. Kita membeli barang Pavilion dan Dell Inspiron masing-masing kuantitasnya 11 dengan 10 unit. Dengan harga per unit 16 juta dan 12.500.000 rupiah. Maka kita catat di inventory card, yaitu pembelian Pavilion sebanyak 11 unit, maka saldo kita menjadi bertambah yang awalnya 13, balance-nya 13,
ditambah dengan 11. Sehingga menjadi ada 24. Dengan harga per unit tetap 16 juta rupiah. Begitu juga untuk Dell Inspiron, kita catat di kolom in atau pembelian, karena ada pembelian. Pembeliannya sebanyak 10. Awalnya kita mempunyai 10 unit, lalu ada pembelian 10 unit, maka saldo kita bertambah menjadi 20. Karena harga per unit tetap, jadi tidak berubah, tetap 12.500.000 rupiah. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 11 Desember, ada retur pembelian. Jadi sebelumnya kita telah membeli barang, ternyata kita kembalikan lagi sehingga ada retur pembelian tanggal 11 Desember. Masing-masing Pavilion 1 dan Dell Inspiron 2. Maka kita catat sama di kolom masuk. Tapi kita beri tanda min atau keluar lagi. Awalnya kita mempunyai 24, kita kurangi 1, maka sisanya 23. Dengan harga per unit 16 juta rupiah. Begitu juga dengan Dell Inspiron, kita kembalikan 2. Yang awalnya kita punya 20 balance-nya sehingga berkurang sisa 18 dengan harga per unit tetap 12.500.000 rupiah. Kita masuk transaksi berikutnya, ada nota kontan. Di sini ada penjualan tunai. Kita menjual 5 unit dengan 8 unit, yaitu HP Pavilion dengan Dell Inspiron. Maka kita catat di kolom out, yaitu 5 unit, sehingga saldonya yang awalnya 23 dikurangi 5 menjadi 18. Dengan harga per unit tetap 16 juta. Dan saldonya 18 kita kalikan dengan 16 juta rupiah, sehingga menjadi sisa 288 juta rupiah. Lalu kita masuk ke Dell Inspiron, penjualannya 8 unit. Maka saldonya awalnya 18 dikurangi 8 sehingga sisa 10. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 18 Desember, ada penjualan masing-masing 6 unit dengan 4 unit HP Pavilion dan Dell Inspiron. Maka kita catat di Pavilion di kolom out, yaitu 6 unit dengan harga per unit yang kita ambil dari balance 16 juta rupiah. Saldonya yang awalnya 18 kita kurangi atau kita jual 6, maka sisanya 12. Dengan harga per unit yang tetap, yaitu 16 juta rupiah, sehingga saldonya 12 kita kalikan 16 juta rupiah. Sehingga sisanya 192 juta rupiah. Begitu juga dengan Dell Inspiron, ada penjualan 4. Maka yang awalnya balance-nya 10, jadi sisa 6 dengan harga per unit tetap. Dan balance-nya 75 juta rupiah totalnya. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 22 Desember. Ada pembelian, ada faktur pembelian 12 unit dengan 15 unit. Masing-masing harga per unit 16.200.000 dan 12.600.000. Maka kita catat di kolom in pembelian untuk HP Pavilion 12 unit dengan harga per unit 16.200.000 rupiah. Sehingga totalnya untuk balance sebelumnya kita mempunyai 12 unit, kita pindahkan dahulu atau turunkan dahulu dengan harga per unit 16 juta rupiah. Lalu pembelian kita yaitu 16.200.000 harga per unit dengan kuantitasnya 12 juta.
Jadi sekarang kita sudah mempunyai dua harga per unit, yaitu 16 juta dengan 16.200.000 rupiah. Begitu juga untuk Dell Inspiron, pembelian sebanyak 15 unit. Maka kita catat, yang sebelumnya kita mempunyai 6, maka kita turunkan dahulu 6 dengan harga per unit 12.500.000 rupiah. Lalu pembeliannya sebesar 15 unit dengan harga per unit yang berbeda, yaitu 12.600.000 rupiah. Karena ada dua harga per unit yang berbeda, kita menggunakan metode FIFO, maka kita catat dua-duanya secara terpisah. Berikutnya tanggal 27 Desember kita menjual Pavilion dan Dell Inspiron, yaitu masing-masing 15 dan 10. Maka kita catat ke dalam Pavilion, yaitu menjual 15 unit, tetapi di sini kita mempunyai saldo 12 dengan harga per unit 16 juta dan 16.200.000, sehingga jadi kita jual dahulu di sini 12 dengan harga per unit kita ambil dari yang pertama 16 juta rupiah, lalu jumlahnya 12 dikali dengan 16 juta, maka 192 juta rupiah. Karena kita menjualnya 15 unit, sehingga kita kurang 3, kita ambil 3. Dengan harga per unit 16.200.000 rupiah, sehingga saldonya yang awalnya ada 12, yang atas menjadi 0 karena sudah dijual, sehingga 12 dikurangi 3 menjadi sisa 9 dengan harga per unit 16.200.000 rupiah. Begitu juga untuk Dell Inspiron. Dell Inspiron kita jual 10, maka kita ambil yang pertama dulu 6. Lalu berikutnya kita ambil yang 12.600.000 harga per unitnya, kita ambil kekurangannya yaitu 4. Sehingga untuk yang pertama sudah habis dengan harga per unit 12.500.000, dan yang kedua di sini 15 unit kita kurangi dengan 4 atau dijual 4. Maka sisanya 11 dengan harga per unit 12.600.000 dan saldonya 138.600.000 rupiah. Kita masuk transaksi terakhir tanggal 29 Desember, ada pembelian yaitu masing-masing Pavilion 12 unit dan Dell Inspiron 11 unit. Maka kita catat di kolom in pembeliannya untuk Pavilion 12. Maka saldonya yang sebelumnya kita turunkan dahulu. Maka saldonya ini tetap sebesar 9. Harga per unitnya juga tetap, yaitu 16.200.000. Itu kita turunkan semua. Lalu yang pembelian juga sama, kita pindahkan. 12 dikali 16.400.000 rupiah. Begitu juga untuk Dell Inspiron, ada pembelian sebanyak 11 unit. Maka kita catat dahulu saldo sebelumnya ada 11 dengan harga per unit 12.600.000. Itu kita turunkan dahulu. Lalu ditambah dengan 11 unit yang baru dengan harga per unit 12.400.000 rupiah. Itulah tadi cara membuat inventory card menggunakan metode FIFO atau first in first out. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.